Benar-benar suka. Hey guys, kembali lagi bersama gue TJ. Dan gue Jashar di Cenat-Cenut. Cerita anak Tuhan, celotehan bermutu. Woo! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year semuanya. Iya, Happy New Year. Iya, I know sih, kayak last week maksudnya JB sama Joman udah ucapin Happy New Year, tapi formally dari Jashar dan TJ, kita belum ucapin ke kalian semua. Jadi, Happy New Year buat semua pendengar Cenat-Cenut. Glad to have you again this year. Dan semoga everything will goes pretty good this year buat kita semua. Amin. Apa kabar, J, tahun ini? Oke lah, that's good. Kayak pretty much still the same kayak kemarin. Gue masih kerja dari rumah. Lu gimana? Lu masih kerja dari rumah? Sama lah, sama masih kerja dari rumah. I guess the new thing di 2021 adalah, well, mungkin nggak new thing sih, tapi kayak even udah minggu ketiga, masih aja gue tulis tahun 2020. Kayaknya tahun 2020 rasanya nggak selesai-selesai. Tapi kayak I guess it's a habit yang kayak ada di setiap tahun lah. Lu kok kayak Joman sih? Si Joman di episode kemarin dia bilang juga tuh, dia nggak bisa move on dari 2020. Masih aja terus 2020. Iya, makanya pas gue denger kayak, oh ya udah mungkin Joman masih early lah gitu, in the new year, makanya dia masih ada habit itu. Tapi habis itu gue nyadar kayak tadi pagi, gue kok masih tulis 2020 ya, ups. Mungkin nanti Februari lah ganti tahun jadi 2020. Gue nggak bisa relate, soalnya gue nggak pernah nulis apa-apa, gue nggak pernah nulis kayak diary atau apa, jadi gue nggak tahu hari ini tanggal berapa. Yang gue tahu pokoknya ini Januari masih belum kelar, masih pertengahan Januari, tanggal exactnya berapa gue nggak tahu. Anyway, tapi gue excited buat 2021, the year of integrity. Amin. And podcast, gimana podcast kita? Wah, kita pastinya juga pasti bakal ada lot of new things lah ya di 2021. Kita berusaha terus dong. kasih sharing-sharing yang baru, kasih kayak konten-konten yang baru. Mungkin kita bakal undang teman-teman juga, kita bakal kasih format yang baru biar makin seru, biar makin apa ya, makin asik lah. Jadi kita mulai dari hari ini di 2021 di bulan Januari ini kita bakal kasih format yang baru di mana kita ada teman kita nih yang ikut ngeramein episode kita hari ini. The first guest of Cenat-Cenut. Makanya nih hari ini ada guest pertama kita. Hintnya kalau kalian mau coba tebak, yang which is harusnya sebenarnya kalian udah tahu sih karena kalian harusnya udah follow Instagram kita. Guest kita ini pertama dia cantik, begitu dia pinter, terus dia lucu gitu. Lucu. Iya. Kira-kira udah ketebak? Udahlah, nggak usah main tebak-tebakan lah. Kita bukan podcast main tebak-tebakan. Jadi kita langsung persilahkan aja untuk guest speaker kita untuk perkenalin diri. Hai semuanya. Halo. Hai. Nah, ini dia guest speaker kita. Bisa mulai dari perkenalan nama dulu? Hai, aku Jennifer. So excited to be here. Woo. Thank you so much, Jen, udah mau join kita di Cenat-Cenut hari ini. Apalagi di tahun baru ini. Lu gimana kabarnya tahun ini juga? Atau in this new year? Baik sih, baik. Just busy with work ya now, which I'm sure everyone juga karena kerja dari rumah, ada yang kayak jadi kerja terus, kerja around the clock kan. Karena susah ya, kayak udah kerja dari rumah juga. Sih, benar. Sampai kapan kerja di rumah? Belum tahu sih, kayaknya kan lagi kayak gini juga kondisinya bakal in the near future pasti kerja dari rumah terus sih. Jawabannya gue tahu sih, hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi betul sekali. Kalau gue harusnya kan bulan ini nih, bulan Maret ini gue balik kantor kan. Cuman at this rate sih, kalau ngeliat kondisi di Vancouver ya, I don't think I'll go back anytime soon sih ya. Same sih. What about you guys? Lo orang masih mana? Masih sama? Masih sama aja sih kayaknya situasinya. Tapi nih, tunggu, maaf ya, gue potong dulu. Kayaknya kalau misalnya kita bertiga nih, kayak udah tahu lah ya, kita maksudnya udah kenal lama gitu kan. Kita udah tahu each other gitu, kerjanya apa, kerja di mana gitu. Tapi mungkin kayak listeners belum pada tahu gitu. Kita apa aja sih kerjanya gitu. Coba kita go around the table deh. Kita share aja gitu, kita kerjanya apa. Gimana kalau mulai dari guest dulu? Guestnya dulu lah. Oh ya, boleh guestnya. Oke, jadi aku kerja sebagai konsultan
di KPMG, jadi bantu-bantuin kayak clients kalau misalkan lagi ada masalah sama bisnisnya, lagi ada yang perlu dibantuin secara spesifik. Nah, kita masuk sebagai external consultant dan bantuin mereka gitu. Jadi seru sih, kayak every client kan beda-beda, every project juga beda-beda problems-nya. Kayak problem solving lah every project. Oh, Oke, wow. oke, konsultan kayak seru banget ya. Kayak keren gitu ya. Iya. Kerjaan gue kayak Lumayan. dibandingin kayak boring. Gue ada consulting orang kayak nggak ada deh. Gue kerja bagaikan kuda. Jadi mungkin gue yang lanjut lah ya. Kalau gue ini kerja di salah satu gaming company namanya Electronic Arts. Kalau beda sama Jennifer, gue kerjanya bukan consulting orang, gue yang disuruh-suruh orang. Gue software engineer, kerjanya masih disuruh-suruh bikin software, bikin website atau apa, bikin sistem. Udah kerja di sana, gila udah almost 6 years now. Oh, wow. Almost Lama 6 years. juga 6 years ya. Lama banget. It's been quite a Tapi journey. iya seru lah, dia gaming company kan. Lu coba pernah kerja di, lu pernah jadi bagian gitu kan dari kayak one of the games gitu? Nah, bukan pernah jadi bagian dong, Jess. Masa pernah? Nah, makanya. Pernah jadi bagian ya. Tapi at one point, tau gak sih, kayak dulu gue juga pertama mikir kayak, aduh gila gue seneng banget gitu kan kerja di gaming company gitu, keren gitu ya. I think at one point gue udah lumayan bosen, kayak lumayan capek malah kayak, karena because the nature of the industry juga itu kan, cepet banget. Semua ada deadline-nya, ketat banget gitu kan, jadi capek. Pasti Nah, sih. lu lah terakhir Jess, gimana kerjaan Oh lu iya, apa? gue belum ya. Kalau gue kerjanya di advertising agency, role-nya gue advertising agency namanya OMD. Jadi dia basically ada di mana-mana sih sebenarnya. Gue kerjain bagian programmatic advertising. Basically kayak role-nya sounds like kayak gue ngerjain programming language padahal kagak gitu. Itu Ya baru basically gue mau gue nanya. ngerjain basically gue ngerjain online media ad gitu. Jadi kalau misalnya kalian kayak lagi browsing websites gitu, dan kayak kalian stumbled upon kayak display ad atau kayak YouTube ad gitu, nah itu kerjaan biasanya lo gue berarti? ya. Iya, itu gue yang kerjain. Gue mau komplain boleh nggak? Gue ngeliat ad kebanyakan. Itu Wah, pasti nggak bisa gara-gara lo ya, itu. Jess ya? Bukan, unfortunately gue nggak kerjain semua klien. Maunya sih semua gila. klien, tapi gue cuma selected clients. Kalau misalkan itu gue selalu pasang ad blocker, jadi mungkin gara-gara itu kerjaan lo itu ya, jadi makin susah ya sekarang ya. Ya lumayan sih, tapi I guess kayak menurut gue itu salah satu yang gue enjoy gitu di industri ini, karena ya obviously kayak maksudnya selalu ada things going on gitu kan, kayak ad blocker atau kayak new things, tapi menurut gue jadi kayak bikin beda aja sih di kerjaannya. Oh, that's nice ya. It's something that you enjoy, ya nggak sih? Iya, lumayan Meskipun sih. kayak meskipun challenging atau gimana gitu kan, ada ad blocker lu bilang, tapi as long as you enjoy it, then I think it should be good, no? Iya, menurut gue. Ya, iya gue bisa bilang gue quite enjoy it sih, meskipun kayak ada perbedaan di sana, bukan perbedaan ya, sorry, kayak maksudnya different kind of things going on gitu, apalagi kalau misalnya orang-orang yang tahu di advertising industry kayak selalu banyak macam-macam lah, misalnya salah satunya kayak privacy issue yang sekarang lagi ini gitu. Tapi menurut gue itu jadi kayak lumayan dynamic gitu. Iya. Ya kayak enjoy it aja lah. Enjoy it. Actually pas banget nih sama topik kita hari ini nggak sih, kayak topik podcast kita mau ngomongin kayak kalau lu kerja nih ya, sebenarnya kayak perlu ada passion-nya nggak sih di kerjaan lu itu? Nah, kayak kita pas banget, kita juga ada Jennifer kan sebagai kayak guest speaker, kayak kita pengen nanya-nanya ke dia nih, kayak dia kan obviously kerja di salah satu big company di sini gitu kan, kayak di accounting gitu. Kamu tuh ada nggak sih kayak kayak passion, benar-benar kayak ada kayak passion apa ya, basically bukan hobi sih ya, jadi kayak benar-benar something yang kayak you like, love, kayak benar-benar kayak something yang kayak kamu suka gitu dari kerjaan kamu. Iya. Enjoy sih ya. Tapi kalau ditanya passion atau enggak, I would say mungkin enggak 100% definitely my passion gitu di situ. I do enjoy it, kayak like I mentioned juga earlier kan, seru kan bantuin kayak clients solve their problems. Terus kayak every project, every client juga beda. Tapi if you were to ask me, is that my passion or not? Kayaknya 100% sih bukan. Not 100% lah my passion gitu. Maksudnya I'm passionate about
other things juga gitu, hal-hal yang lain, bukan kayak kerjaan ini doang gitu. Kalau lu gimana, Jess? Iya, yang kayak mungkin mirip sih sama Jen gitu. Kayak gue bisa dibilang kayak oke, gue enjoy kerjaan gue, tapi kayak dibilang apakah ini passion 100%? Mungkin enggak gitu. Mungkin kayak bisa dibilang ya maybe kayak 60-70% gitu. Tapi still menurut gue itu something yang gue suka dan gue enjoy untuk kerjain gitu. Tapi susah juga sih dibilangin karena kayak kalau misalnya kita ngomongin kayak kita mau rate up atau bukan rate ya, tapi kayak kita mau bilang kerjaan kita tuh kita passionate apa enggak, gimana sih kayak maksudnya kita define passion gitu. Iya, I was Kayak gonna how ask would that. we Sorry tadi gue potong lu, Jess, maaf. Yeah. I was gonna ask you the same question, kayak how do you define passion, kayak soalnya buat orang definisi passion beda-beda gitu, ya nggak sih? Iya. Betul sih. Kayak misalkan kayak buat gue mungkin passion gue itu nggak berhubungan sama apa yang gue kerjain sekarang, karena I can definitely say programming, coding itu is not really my thing. Gue kalau misalnya patokannya gini, gampangnya gini, patokan orang-orang engineer, software engineer itu ya, mereka harus abis kerja tuh mereka bakal lanjut lagi. Mereka bakal kayak ngelakuin project lain, mereka bakal kayak mereka bakal non-stop gitu loh. Jadi bisa dari pagi mereka melek sampai mereka tutup mata tidur, itu tuh mereka coding terus gitu karena memang itu passionate mereka Oh gitu. ya, wow, hebat Kalau banget. gue nggak bisa. Gue coding 20 menit butuh istirahat, nonton YouTube dulu sekarang, apalagi sekarang lagi work from home kan, ketahuan kebanyakan YouTube break. Jadi kayak kalau gue sih mungkin gue bilang kayak kalau gue definitely not my passion untuk kerjaan gue sekarang. Tapi lu masih kayak enjoy it gitu kan? I enjoy, because kayak obviously the team itself, kayak the company itself kayak seru gitu kan, produknya gue suka. Tapi kayak apa ya, the activity of doing kayak coding itself gue nggak gitu suka. Iya, I think kalau mungkin sejujurnya kayak even gue aja kayak gue bilang tadi yang oke, kayak gue enjoy kerjaan gue 60-70% passionate about it, kayak I don't think gue bisa kayak the software developer yang lu mention sih, kayak abis kerja gue masih kayak do similar things to my work. I don't think I can do that sih. Iya. Nah, actually gue penasaran ya, lu orang pernah denger ini nggak sih kayak there's a saying ya, kalau misalkan if you choose a job that you love, you will never have to work a day in your life. Pernah denger gak tuh? Pernah. Sering lihat di Instagram, di Pinterest, di mana-mana. Nah, iya. Gue yakin banget teman-teman kita juga pasti banyak juga nih kayak yang kayak berpendapat yang sama gitu kan. Pasti kayak cari kerjaan yang benar-benar lu passionate gitu, yang lu suka. Biar lu nggak perlu berasa burden gitu while you are doing it. Nggak kayak gue gitu kan, gue merasa lumayan burden gitu kan. Nah, what do you guys think about that? I don't think itu 100% benar sih, karena apapun yang dikerjain, apalagi kalau yang namanya udah kerja dari jam 9 sampai jam 5, kadang-kadang lembur, masa sih nggak pernah kayak capek, nggak ada kayak poin yang lelah gitu loh. Apapun yang dikerjain sesuka-sukanya, itu juga pasti adalah titik jenuh, titik capek, itu tuh pasti selalu ada sih. Ya benar-benar kayak namanya kerjaan sih ya, pasti ya. I think menurut gue bahkan nggak cuma kerjaan aja sih, kayak nggak tahu ya, ini menurut kayak persepsi gue, kayak anything yang kayak gue kerjain, gue nggak bisa kerjain kayak terus-terusan gitu selama 24 jam 7 hari gitu. Kayak gue pasti butuh break juga gitu. Kayak even yang tadi lu bilang, saying itu lu bilang, I remember ada satu versi yang juga bilang kayak even kalau misalnya lu kerja apa yang lu suka banget, lu nggak even butuh vacation gitu. Gue dalam arti kayaknya gue masih butuh vacation sih. Pasti selalu butuh vacation sih. Iya nggak sih? Iya. Benar. Tapi ya sih, kayak balik lagi ke ngomongin kayak masalah passion and work gitu ya. Tadi kita belum sempet tuh kayak define, kayak what's your definition of passion gitu. Coba kayak, what do you guys think? Coba misalnya dari Jen dulu. For me sih, passion is something that I not only enjoy doing, tapi when things get tough, it's easy for me to kayak
get back to it gitu, because at the end of the day that's my passion kan, kayak that's what I'm passionate about, that's what I wanna do gitu. Jadi walaupun susah, mau segimanapun susahnya, dari kayak banyak rintangan ini itu, pasti kayak bisa lagi gitu balik ke sana. Whereas kalau bukan passion, mungkin mau dipaksa orang tua gitu ya. Contohnya nih, aku tuh dulu dilesin piano sama orang tua gitu kan. Terus dipaksa setiap hari harus latihan 1 jam, coba bayangin 1 jam. Iya. Sampai tuh ya kayak aduh, dipaksa pun ngeles pun tetap aja nggak bisa kayak proficient at playing piano gitu, karena emang that's just not my passion. Sampai ya, aduh ini semoga nggak didengar, cuman kalau lagi latihan piano 60 menit tuh timernya suka dicepetin supaya sebenarnya kayak cuman 30 menit lah, berapa lah kan, kayak orang tua bisa sih? ada. Iya kan, masih, aduh zaman kecil kan masih pakai timer yang kayak kitchen timer gitu loh, diputar sendiri. Jadi pas mulai orang tua puterin ke 60, tapi pas mereka lagi nggak lihat cepetin ke 30. Pinter ya. Harusnya gue kayak gitu dulu. Ya tapi gimana, karena emang udah bukan passionnya di situ, ya susah gitu loh, dipaksain pun nggak akan berhasil ya, personally for me sih gitu definitionnya. Sama sih. Kalau Gue gitu juga kayak sama sih, personal experience-nya dulu gue juga dilesin piano, terus sama-sama gak suka juga. lu pernah les piano, Jess? Pernah, cuma bisa main 1 lagu, Twinkle Twinkle Little Star. Waduh. Kalau gitu minggu ini lu harus ini dong, lu harus perform nanti di Sunday Service. Gak bisa. Sorry, bukan passion gue. Oh, bukan passion lu. Jadi kalau sekarang kita alasannya kalau misalnya disuruh ngapa-ngapain, maaf bukan passion nih. Jadi kayak masalah ya. Enggak lah, tadi bukan alasan, itu memang kejujuran. Kejujuran. Aduh, alasannya banyak banget nih. Jadi kalau misalkan kayak gini nih, kalau kita balik lagi ke Jen deh. Kayak tadi kan kayak dia bilang kan kayak kerjaannya dia sekarang, you bilang tadi kayak apa? Belum nggak sampai kayak passionate banget kan ya? Iya, nggak 100% lah. Nggak 100%. Kalau gitu, have you find kayak bener-bener kayak your passion in life? Kayak udah ketemu belum? Atau kayak you masih nyari-nyari nih? Yeah. No, I could say I have found it, and I'm very fortunate to have already found it. Maksudnya quite early juga, and for me personally my passion itu ada 2 gitu, antara food atau enggak fashion. Jadi sebenarnya dari food itu setiap orang kayak at some point in their life kayak pasti ada kayak passionate tentang food nggak sih, kayak suka lah, at least suka tentang foodnya. Iya. Tapi menurut gue bisa beda-beda sih. Level passionnya juga bisa beda-beda. Levelnya beda-beda, iya. Oke, kalau berarti you food and fashion. Fashion, iya. Gimana you bisa temuin kayak how do you know kayak how can you say so firmly now kayak food and fashion gitu? Iya. Kalau mulai dari fashion kali ya. Kalau fashion kan sebenarnya even before I came to Canada itu aku ambil fashion business gitu di salah satu college di Jakarta. Terus even at the end of the program tuh kita harus bikin brand sendiri. So I even made my own fashion brand juga. Terus udah gitu bahkan to the point yang beberapa department stores tuh udah tawarin kita kayak jual our brand there gitu. Cuman unfortunately kan I had to come to Canada juga kan. Jadinya kayak nggak bisa dilanjutin gitu. But I know for a fact that I'm really passionate about that gitu. Walaupun back to my definition tadi ya, banyak banget rintangannya, dari kayak harus cari bahan sendiri, harus kayak ke tukang jahit hampir tiap hari, kayak monitoring kualitasnya, sizingnya gitu-gitu. Tapi capeknya tuh rasanya worth it gitu loh, kayak it pays off gitu. Apalagi kalau lihat gitu ya. Iya, apalagi kalau udah lihat bajunya dipakai orang, terus kayak dipakai ke special events tuh rasanya ada that sense of satisfaction gitu ya. So that's where my passion in fashion kayak comes from. Nah kalau food sendiri ya gitu sih, sebenarnya dari kecil satu keluarga tuh suka banget makan. Kalau misalkan lagi trip aja, kalau ke Bali gitu kita bisa makan sehari 7 kali, kayak sesuka itu sama makan. Iya beneran, kayak kita bisa cobain ini itu kayak suka banget. Terus emang yang Jess ngomong bener banget tadi, kayak semua orang tuh levelnya beda-beda dan banyak orang yang suka makan. Tapi I guess for me it's to the point yang kayak I also have my own food blog gitu loh. Saking sukanya my sister and I created this kayak food Instagram handle juga buat kita post kayak
restoran-restoran yang kita coba atau makanan-makanan yang kita suka gitu. Dan dari tadinya benar-benar kayak cuman kecil-kecilan, sekarang juga udah ada kayak brands yang mau collaborate buat kayak giveaway gitu. Ya kita masih kecil juga sih sekarang, cuman kayak ya seru aja gitu kan. Nah, Bagus itu dong. satu. Coba bro boleh itu dong drop the name apa Oh nama iya, Instagramnya? The Craving is Real. Jadi kalau yang belum follow ya. Ini yang disebut dengan shameless Follow promotion. ya. Iya, maaf ya, shameless plug. Iya, jadi kalau yang Asik ya. food gitu. Asik ya, kayak punya passion gitu. Kayak kalau lu gimana, Jas? Kayak gue pikir-pikir diri gue kayak gue belum ada passion. Lu ada nggak? Gue sebenarnya ada sih. Mungkin kayak passion gue nggak se-fun kayak Jennifer Iya, passion lumayan. sih. Kok hidup dia kayak enak banget ya, kayak fun banget. Hidup gue kayak datar banget. Iya, tapi kayak fortunately juga menurut gue kayak passion gue ini gue bisa lumayan salurin di apa yang gue kerjain sekarang gitu. Kayak I notice dari kecil tuh gue sebenarnya enjoy storytelling gitu. Gak cuma kayak cerita-cerita mengenai gue doang, tapi kayak somehow untungnya gue bisa funnel through this passion kayak through my work gitu. Jadi kayak misalnya di kerjaan gue yang sekarang tuh kita kan deal with a lot of kayak data gitu kan. Kalau misalnya kita jalanin ads gitu, for example, kita tuh sebenarnya bisa analyze the data sampai sedalam-dalam yang kita mau gitu. Jadi menurut gue find joy in kayak apa sih kayak analyze those data dan kayak istilahnya storytelling using the data gitu. Jadi kayak dari situ kita bisa kasih tahu kayak oh oke, kayak misalnya let's say brand A is doing well with kayak orang yang kayak gini gitu. Karena dulu tuh sebenarnya kayak dari dulu gue suka storytelling, tapi gue nggak pernah tahu gitu kayak in what form gue bisa channel it gitu. Kayaknya gue kalau nulis novel juga kayaknya agak males, kayaknya kayak kalau nulis gue kurang pinter sebenarnya. Tapi kayak ya I find untungnya kayak fortunately gue bisa channel my passion through my line of work yang kayak sekarang gitu sih. Ya, lu orang berarti enak sih. Lu orang kayak udah nemuin passionnya gitu kan. Something that you like, something that you enjoy in life gitu kan. Buat gue kayak I'm still in the phase of finding it. And buat teman-teman yang dengerin juga kayak I think it's okay. Kayak kalau lu orang belum nemu passionnya gitu kan. Gue juga belum nemu BTW gitu. It's fine. Kita nggak artinya kita left behind gara-gara kita belum nemuin apa yang kita mau lakuin dalam hidup sekarang gitu kan. Maybe kita bakal temuin, I don't know, a week from now, a month from now, a year from now, we never know gitu kan ya. Iya, it's perfectly normal sih. By the way, yang ketemuin KFC aja tuh kayak baru bikin KFC pas dia udah tua banget, kayak umur 60-an deh gitu. Yang kolonel itu. Iya, Colonel Sanders, iya. So everyone's timeline is different ya. I think it's really good to remind ourselves that juga gitu. Mungkin for Jashar and myself kita udah ketemu, tapi kalau misalkan orang lain belum ketemu ya it's still perfectly normal gitu, dan it will happen at different stages and different times for everyone. I think it's fine sih, itu semua juga masalah proses gitu. Mungkin kalau tanya gue kayak last year mungkin gue belum ketemu gitu, mungkin gue masih kayak in the process. Dan kayak even sekarang aja menurut gue kayak oke, kayak tadi gue bilang udah ketemu tapi masih bisa aja, itu kan masalah istilahnya it's still the process going on gitu, kayak proses kita kan nggak selesai. Ya. Nah itu kan kalau itu kan kayak buat kita balik lagi ke pertanyaan awal gitu kan, masalah kerjaan. Ya, finding career atau finding masa karir dulu kayak job dulu sekarang. Menurut lo orang kayak perlu nggak sih cari yang sesuai dengan passion lo gitu. Soalnya kalau misalnya lo orang kan enak nih, soalnya udah ketemu gitu kan. Kalau gua agak susah soalnya belum nemu passionnya, jadi kayak agak untuk menjawab pertanyaan ini agak susah juga kalau lo orang deh yang misalkan yang udah nemu gitu kayak when you try to find a job, do you kayak find something yang kayak you're passionate about or kayak you enjoy atau kayak benar-benar kayak apapun lu terima deh? Good question. Menurut aku sih nggak harus ya, apalagi when it's your first job right out of kayak college gitu. Ya contohnya aku udah bilang kan passion aku food sama fashion. Buktinya aku kerja di accounting firm sebagai consultant gitu, lumayan beda jauh kan. 180 tapi ya bedanya ya? Iya lumayan, tapi kan namanya kerjaan itu for me personally lebih buat cari pengalamannya juga gitu. Let's say misalkan yang tadi aku belum sebut kan, tadi aku udah sebut The Craving is Real ya. Nah, I also
have a little side business juga kan on my own here gitu. Oh, banyak sih bisnisnya. Ini satu pun belum ada loh. Iseng-iseng lah kan kemarin cenut dot enggak deh. Oh, itu kan bukan bisnis. Iya, bukan dong. Kita nggak mencari duit, ya nggak? Iya, betul. Iya, benar. Wing. Iya, nah aku kan ada kayak side business namanya The Crumbsin kan, itu kayak bikin kayak own desserts gitu-gitu buat kayak other people to enjoy juga. Maksudnya iya kayak emang karena salah satu passion aku juga selain food and fashion, aku pengen eventually bisa punya my own business in those two industries gitu, or in one of those two industries gitu kan. So mulai The Crumbsin itu ya segimanapun kecil bisnisnya, it's still a business kan. Dan menurutku untungnya udah pernah kerja di accounting firm gitu, dan masih kerja juga kan sekarang di accounting firm. Those experiences tuh bantu banget gitu, very helpful juga for my business. Jadi punya pengalamannya sendiri gitu, karena dari dulu juga udah ngurusin kayak clients bla bla bla. Jadi sekarang kalau di Crumbsin ada customersnya sendiri, kayak bisa leverage those experiences lah gitu. Applicable lah ya. Iya, applicable gitu. Dan juga selama kerja juga bisa build network gitu kan. Kalau mungkin ada beberapa temen di sini yang pengen bikin bisnis sendiri juga, namanya semua bisnis kan butuh modal gitu kan, butuh investors. Money. Iya, exactly. Jadi kalau misalkan di kerjaan kita bisa aja build network buat eventually get there gitu, supaya kita punya lebih banyak kenalan, punya lebih banyak wawasan juga gitu kan. Jadi balik lagi sih, nggak harus 100% di passion kita, tapi bisa menuju ke sana gitu loh, bisa membantu kita untuk menuju ke sana eventually. Iya. Iya benar banget sih yang tadi si Jen bilang. Kayak Jennifer tadi BTW sebelum lu ngomong Jess, dia udah promosiin 2 itu dia tuh. Dia kan nggak kayak boleh deh. Kayak kita cenat-cenut udah jadi bisa di endorse gak ya? Kayak kita nanti minggu depan kayak kita dapat makanan gratis. Jadi kita sambil podcast sambil makan, ya nggak sih? Asik nggak? Boleh. Ntar kita coba negosiasi di belakang layar ya. Iya. Abis ini Siapa tahu bisa. Kita membantu local business. Membantu lokal. Shop small. Ya, shop small. Iya, shop small. tapi bener sih apa namanya, kayak gue setuju soalnya kayak memang pertama-tama ya kita butuh experience gitu kan, kayak gimana lu mau ngelakuin something big kalau misalnya lu nggak punya experience gitu. And then for me at the end of the day, work is still work, ya nggak? Work is still work. Apapun yang ada hubungannya sama uang tuh pasti ada pressure, ya nggak sih? Lu pasti ada pressure untuk kayak ngejual, pressure untuk kayak ketemuin deadline, pressure untuk kayak fulfill customer satisfaction gitu-gitu. Yeah. Jadi even though something that you like, itu pasti nanti bakal at one point lu bakal jadi burden gitu kan. Misalnya contoh kita contoh pakai gua nggak main musik sih, gue jadi kayak nggak bisa terlalu ngomong. Cuman kalau misalnya contoh main musik deh, main piano gitu, hobi banget, lu kayak passionate banget main piano. Tapi kalau misalnya udah jadi kayak professional player, at one point lu bakal ke pressure juga gitu kan, karena you have to perform. Mungkin kayak tetap aja, iya. Masa ada deadline. Iya, exactly. Nah, ada kayak event shows, ada kayak concerts, kayak balik lagi namanya juga kerjaan gitu. Pasti ada. Work is the work, iya. Makanya kayak buat gue nggak necessarily lu mesti cari something yang lu passionate sih di kerjaan lu gitu ya. Karena kalau misalkan lu benar-benar kayak exclusively cari yang lu passionate, ketika nanti lu di point di mana lu lagi capek, lagi burn out sama kerjaan, you cannot escape, nggak bisa escape kayak, karena apa ya, itu ya harusnya itu jadi tempat pelarian lu kan, kayak hobi lu, tempat yang itu kan kayak pelarian lu kan, lu udah nggak punya itu lagi gara-gara itu udah jadi kerjaan lu gitu. Iya sih, benar. Tapi menurut gue juga kayak itu bisa aja jadi maksudnya kayak kalau misalnya even kerjaan yang lu passionate, of course itu masih work gitu, kayak eventually mungkin ada satu point di mana kita bisa kayak burn out gitu from that gitu kan, kita merasa kayak capek, merasa kayak aduh kenapa sih kayak semuanya jadi beban gitu, padahal ini harusnya something yang gue suka gitu. Tapi menurut gue ada perbedaan juga sih, kalau misalnya itu something yang lu emang passionate about gitu, lu bakal bisa kayak go through that difficulty gitu, yang kayak tadi mungkin kayak go through that difficulty karena lu tahu kayak eventually lu tahu at the end of the tunnel tuh lu bakal enjoy lagi gitu. Sedangkan kalau misalnya you're doing something yang lu emang nggak
passionate gitu, misalnya kayak lu bisa aja ngomong kayak ayo udahlah I quit lah, kayak nggak ada apa ya, nggak ada ikatan batin gitu istilahnya gitu. Ikatan batin kayak apa banget, Jess? Iya ya, bukan ikatan batin tapi kayak you know what I mean lah, kayak that kind Nggak of ada kayak attachment, nggak ada emotional attachment-nya. Iya, Iya, iya. benar-benar. Saya kayak misalnya let's say kayak gampang deh, misalnya ambil contohnya gitu, kayak tadi Jen bilang kan, emang dia emang passionate gitu loh in food and bukan di food and business, sorry, in food, dan dia kayak ngerjain the crumb scene, dia kayak bukain PO buat dessert segala macem, and she's doing it gitu. Sedangkan gua suka food, gue cuma suka makan kayaknya. Mantap, sama. Gue sama sekali nggak ada passion, gue nggak even bisa baking gitu. Kayak I tried baking once selama kayak pas lagi tahun lalu, and then kayak gue easily give up gitu loh, karena gue sama sekali kayak aduh udah mabok dah, gue udah pusing dah, gue mendingan gue makan aja. Lu bake apa, Jas? Gue waktu itu kayak coba bikin nastar gitu, karena gue kangen banget gitu kan. Aduh, gue bener-bener setelah dari situ gue merasa kayak apresiasi gue buat orang-orang yang bisa baking dan actually suka baking dan jadi ini tuh apa ya, kayak salah satu yang mereka kerjain sehari-hari. Wow, gue bener-bener kayak salut dengan orang-orang itu gitu loh. Karena ya balik lagi gue nggak ada nggak bisa gitu, gue nggak bisa kerjain itu, gue cuma bikin sekali, gue langsung kayak udahlah capek. Iya. Sama aja kayak misalnya lu kan Jen, lu juga di crumb scene juga pernah bikin nastar gitu kan. Bener banget, dan kayak speaking of that gitu, jadi apa, flashback ke my first pre-order juga di sini di Vancouver, pas buka pre-order nastar tuh ya ampun sampai stres banget, sampai kayak aduh kayak why did I even do this to myself gitu. I even ask myself that question gitu, aduh ngapain ya, kenapa ya susah-susah gitu loh. Capek banget prosesnya itu, panjang banget, kayak bikin selainya sendiri aja ya guys, tuh kayak bisa 3 jam di atas kompor, panas-panasan, terus kayak harus diaduk terus, nggak bisa ditinggal, kalau ditinggal gosong. Kayak iya kayak susah banget, terus udah gitu kayak I question myself, terus kayak ngomong ke my parents, ke my friends juga, aduh apa, udah deh kayaknya ini first and last pre-order aja deh, udah nggak mau lagi gitu, sampai kayak gitu. Makanya tadi going back to what we talked about, bukan berarti kalau kamu kerja yang kamu passionate about, like for me gitu, baking around food gitu kan, bukan berarti you get an automatic pass langsung kayak oh your life is gonna be 100% happy. Enggak juga, pasti ada tough times like what I face. Cuman waktu itu what happened was kayak abis orang juga pada makan, terus kayak orang kasih testimoninya bilang kayak oh enak, terus habis itu bagi teman-temannya, bagi keluarganya, jadi kayak their friends and family bisa enjoy, itu it gives me a sense of satisfaction gitu, benar-benar kayak puas dan happy banget, dan rasanya semua capeknya berdiri di dapur panas-panasan tuh kayak kebayar semua gitu, kayak it paid off gitu. Jadinya buktinya pun udah hampir setahun I'm still doing it gitu, I'm still doing the crumb scene gitu, betapapun capeknya, betapapun susahnya gitu, dan ada times yang buktinya udah mau quit gitu. Dan I guess that's where the difference is ya, kalau emang where you're really passionate about it, mau sesusah apapun it's easier to bounce back gitu, versus doing something you're not really passionate about. Mau dipaksa, mau diapain juga susah gitu, dan especially waktu tough times itu paling kelihatan bedanya. Kalau kamu passionate, ujung-ujungnya kamu balik lagi, karena you can remind yourself, why did I do this in the first place gitu. Waktu itu for me, I really wanted to kayak share my creations with others gitu, and I want them to enjoy it. I want people yang lagi kayak Jasar gitu, yang lagi kangen makan makanan Indo, lagi kangen nastar, bisa dapat that feeling of home di Vancouver gitu. So because I remembered kayak why I did it, jadi or I reminded myself why I did it, jadinya bisa lagi balik ke sana. Whereas let's say to my first example, piano, walaupun let's say orang bilang oh enak ya pianonya, which is mungkin nggak mungkin lah ya kayak gitu. Maksudnya orang mau ngomong gitu pun I guess for me kayak ya gimana, emang udah nggak enjoy aja gitu, disuruh main lagi juga udah nggak akan mau gitu ya. Makanya. Iya, makanya coba bayangin guys, kalau misalnya gue yang kayak apa namanya sok-sokan mau buka PO, udah gue nggak ada passion di situ, kayak mungkin apa yang Jen bilang awal-awal. Bukan jadi nastar, Jas, bukan jadi nyastar. Iya, jadinya nyasar. Actually bagus tuh. Bisa dibuat. Aduh. Jadi makanya kayak just live kayak
basically especially yang kayak tadi gue mungkin bilang juga kayak masalah baking segala macam, just leave it to the expertise. Kayak orang-orang yang kayak seperti gue, let's just appreciate them. Tadi gue mau komen si Jen tapi ngomong panjang banget, buset. Apa namanya? Makanya susah, makanya harganya mahal ya. Iya, benar sih. Mahal men nastar, gue kaget itu. Iya. Kan pengen marah juga kan kemarin bayar mahal banget untuk nastar. Karena tapi emang harus appreciate dong prosesnya. Nah setelah denger cerita ini kan jadi ngerti, oh mahal tuh gara-gara gitu. Gue kira kan bener-bener cuman kayak beli nanasnya, beli apanya beli, bikin selesai gitu kan. Gue nggak ngerti. Potong sendiri ya Jess, parut sendiri, nungguin sampai surut, wah lama banget. Anyway, jadi kayak apa namanya, kayak ya it's very apa ya, refreshing lah kayak dengerin sharing dari kalian gitu kan, tentang kayak pekerjaan kalian, tentang passion kalian gitu. Bisa nggak kayak apa namanya, kayak kasih beberapa advice buat teman-teman kita juga yang mungkin sekarang masih nyari passionnya apa sih gitu, masih belum nemu, kayak orang-orang kayak gue deh gitu yang masih belum nemu. Ada nggak kayak mungkin kayak beberapa tips yang bisa dibagiin? Iya sih. Salah satunya Jangan dulu. Dia paling semangat karena dia tadi dia ngomong beda loh Jess. Lu kan kayak tau gak sih ngomongin food ya, lu cuman kayak aduh nggak kayak kurang gimana. Liatin Jen dari tadi ngomongnya kayak passionate banget. Excited banget ya. Iya, I guess salah satunya itu bisa experimental sih gitu. Kayak misalkan for me, because I like food, abis itu awal-awalnya karena apalagi lagi lockdown juga, di rumah terus, jadilah coba-coba baking gitu. Sebelumnya mah juga lebih banyak makan terus, maksudnya kayak beli aja di luar. Mulainya coba-coba ya itu? Iya, pastinya sih. Mulainya dari coba-coba, terus udah gitu pas post di Instagram pun kayak teman-teman bilang, kenapa nggak coba buka PO aja, mau dong Jen, coba PO gitu. Kalau misalkan aku nggak pernah coba-coba waktu itu, nggak even bother buat coba baking juga nggak, mungkin The Crumbsin nggak akan lahir ya sampai sekarang gitu loh. Jadi semuanya tuh kadang-kadang ya harus dicoba aja gitu. Kadang-kadang the first step is always the toughest gitu. For me juga makanya that first pre-order was so tough, tapi after that it gets easier gitu. So mungkin buat teman-teman yang kayak masih bingung, masih nyari, sih kayak coba aja gitu, kayak have that courage buat take that first step. And hopefully dari situ pun kalau ternyata kalian suka, kalian bisa lanjutin. Tapi kalau nggak suka pun, toh kalian juga bisa jadi gitu. Oh ternyata bukan ini passion saya, jadinya bisa coba-coba lagi kan yang lain gitu. Iya. At the end of the day, keep an open mind lah. Jadi jangan takut duluan lah ya. Harus berani mencoba juga. Tapi menurut gue juga salah satu caranya juga adalah kayak ya selain selain eksperimental, kita juga bisa tanya ke diri sendiri gitu, kayak maksudnya kayak take a step back dan reflect juga gitu, kayak tanya ke diri kita sendiri kayak sebenarnya apa sih yang kita suka gitu, kayak mungkin bikin kayak the list of things yang kita actually enjoy, the list of things yang kita mau coba untuk tekunin gitu. Tapi kita juga bisa nggak cuma rely ke diri sendiri gitu, kita juga bisa obviously tanya ke orang lain gitu, tanya ke orang yang udah mungkin step into that industry gitu, atau kita juga bisa, yang paling penting adalah kita juga harus doa gitu, kita harus kayak minta sama Tuhan gitu. Kalau misalnya nih kita udah coba gitu kan, terus kayak aduh kok gue nggak ketemu ya, kayak banyak nih yang gitu yang kayak gue mau cobain tapi I don't know kayak di mana gitu, gue harus fokus gitu. Obviously kayak kita selalu bisa gitu tanya sama Tuhan gitu kan, karena balik lagi gitu kayak di Alkitab gitu kan, di Matthew 7 ayat 7-8 gitu. Dibilangin kalau misalnya lu kayak kalau dari Bible-nya sendiri ya, jangan ngomong gua lu. Kalau dari Bible-nya sendiri, ayatnya kan dia bilang kayak ask it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be open for you. Jadi kalau misalnya kita emang benar-benar mau coba gitu, kalau misalnya kita benar-benar in the process of kayak cari passion, I think paling penting juga nanya gitu. Kita berdoa dan kita tanya sama Tuhan kayak, Tuhan, kita tuh passionnya apa sih? Kita dikasih responsibility-nya istilahnya dari Tuhan apa sih buat di dunia ini gitu. Karena kalau misalnya kita minta, pasti bakal dikasih gitu sama Tuhan. Minta Tuhan bantu reveal kayak pelan-pelan ya. Itu yang paling penting. Mantap. Mungkin jawabannya nggak langsung kayak, ini dia. Tapi pasti ada prosesnya. Cuma pasti bakal lebih dituntun Tuhan gitu. Harus ada ba-nya aja sih. Iya. Ada ba. Baru tahu itu dari Tuhan kalau ada ba-nya.
Wes, kayak hari ini luar biasa. Hari ini actually podcastnya gue merasa buat sharingnya buat sharing kalian buat gue. Soalnya kayak gue masih belum menemukan passion gue apa kan. Jadi thank you semuanya untuk buat sharing hari ini. Tapi special thanks dulu buat Jennifer lah ya, karena dia hari ini udah ngeramein episode kita. Thank you for having me. Thank you so much, Jen. Semoga ini memang pertama kali lo di sini, tapi semoga juga bukan yang terakhir. Jadi amin. In the future times kita bisa kedatangan lo lagi di sini. Dan juga good luck terus buat bisnisnya yang tadi udah dipromosiin, 2 kali dipromosiin. Jadi kayak kita expect ada 2 makanan di next episode. Jadi kalau misalkan kalian semua nggak ngeliat makanan di tangan kita, kalian bisa langsung DM langsung tuh di Kramsin bilang kayak Cijen itu berhutang makanan. Oke guys, buat kalian yang punya topik-topik yang kalian pengen kita bahas, kalian bisa langsung aja ke Instagram kita @BIC_Vancouver dan langsung direct message aja topik yang ada di ide kalian. Atau kalau kalian nonton ini di YouTube, kalian bisa langsung komen di bawah ini. Siapa tahu topik yang kalian suggest bisa jadi ada di future episode Cenut-Cenut. Mantap, seperti biasa jangan lupa juga subscribe YouTube channel kita di BIC Vancouver. Ingat, BIC Vancouver. Kita udah ingetin terus tiap episodenya. Please subscribe. Dan juga kita nggak cuma di YouTube doang, kita ada di Spotify juga. Please follow Spotify kita di Cenut-Cenut Podcast supaya kalian nggak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Oke, yowes. Ini sekian dari kita di Cenut-Cenut. Dari gue TJ. Dan gue Jashar. Kita mau bilang, bye-bye. Bye. And God bless. God bless semuanya. God bless. Bye. Bye juga, Jen. Thank you, Jen. Thank you for having me. Bye.